Saya Fikar. Saya memiliki sebuah pertanyaan, yaitu apa dan bagaimanakah sudut? Hai, saya Anis. Sudut dapat kita temukan di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pada jam, contoh selanjutnya, pada laptop, pada kursi, dan pada orang yang sedang memanah. Dari contoh-contoh tadi, dapatkah kamu menyimpulkan pengertian dari sudut? Ya, tentu saja. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis. Ya, tepat sekali. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis atau perpotongan dua garis pada satu titik. Bagian-bagian sudut terdiri dari pertama, kaki sudut adalah garis-garis pembentuk sudut. Kedua, titik sudut adalah titik-titik perpotongan atau pertemuan kedua kaki sudut. Dan yang ketiga, daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Selanjutnya kita membahas cara memberi nama sudut. Yang pertama dengan huruf Yunani. Huruf Yunani yang pertama yaitu alfa diletakkan di daerah sudut sehingga dibaca menjadi sudut alfa. Yang kedua, huruf Yunani beta diletakkan di daerah sudut sehingga dibaca sudut beta. Yang ketiga, huruf Yunani gamma dibaca sudut gamma dan diletakkan di daerah sudut. Yang keempat, theta diletakkan di daerah sudut sehingga dibaca sudut theta. Yang kedua, dengan menggunakan tiga huruf. A sebagai titik sudut diletakkan di tengah huruf sehingga dibaca sudut BAC atau sudut CAB. Dengan ketentuan A sebagai titik sudut tetap berada di tengah huruf. Yang ketiga, dengan menggunakan satu huruf sesuai dengan nama di titik sudutnya sehingga dibaca sudut A. Lalu, bagaimanakah cara melukis dan mengukur sudut? Untuk mengukur dan melukis sudut, siapkan busur derajat. Kita akan mengukur besar sudut berikut ini. Siapkan busur derajat dan sudut yang akan kita ukur. Langkah pertama, himpitkan titik tengah busur dengan titik sudut yang akan kita ukur. Perhatikan, titik tengah busur telah berimpit dengan titik sudut. Salah satu kaki sudut harus berimpit dengan garis 0 busur derajat. Perhatikan titik 0 pada busur
yang tepat berimpit dengan kaki sudut. Bacalah besar sudut yang tertera pada kaki sudut lainnya. Tadi, besar sudut di atas adalah 80 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara melukis sudut. Misalnya, kita akan melukis sudut KLM dengan besar 50 derajat. Mari kita lakukan langkah-langkah berikut. 1. Gambarlah salah satu kaki sudut KLM. Kemudian, berilah nama kaki sudut tersebut. Boleh KL ataupun LM sesuai dengan nama sudutnya. Misalnya, kita memberi nama KL. Dan perhatikan huruf yang berada di tengah sudut KLM, yaitu L. Maka titik sudutnya adalah L. 2. Letakkan busur derajat pada garis KL. Himpitkan garis 0 pada busur derajat dengan garis KL. Kemudian, himpitkan titik L dengan titik tengah busur. Kemudian, perhatikan angka 0 pada busur yang berimpit dengan garis KL. Angka 0 pada busur ada yang terletak di dalam dan ada pula yang terletak di luar. Jika letak angka 0 ada pada skala bagian luar, maka angka 50 yang digunakan pada skala bagian luar. Jika letak angka 0 ada pada skala bagian dalam, maka angka 50 yang digunakan pada skala bagian dalam. Ternyata, angka 0 yang berimpit dengan garis KL terletak pada skala bagian luar. Maka, angka 50 yang digunakan adalah yang terletak di bagian luar. Berilah tanda titik M pada angka 50 derajat. Lepas busur, kemudian tarik garis dari titik sudut L ke titik M yang sudah ditandai tadi. Buat keterangan sudut 50 derajat dengan garis lengkung dan arsiran. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut lancip, memiliki besar lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Perhatikan sudut berwarna merah sebagai contoh. Sudut siku-siku memiliki besar sama dengan 90 derajat. Sudut tumpul memiliki besar lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut lurus memiliki besar sudut sama dengan 180 derajat. Sudut refleks memiliki besar sudut lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sudut satu putaran penuh memiliki besar sudut sama dengan 360 derajat.